Baik, selamat pagi Pak Aji, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Wisnu. Oke, bagaimana Pagi kabarnya? Mas. Baik ya semua. Baik Mas. UTS lancar ya teman-teman. Yang tidak lancar menjawabnya mungkin. Oke, saya harap UTS teman-teman berjalan lancar gitu ya. Oke, uh, selamat bergabung gitu ya. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang ke-9 gitu. Kita akan membahas mengenai designing database gitu ya. Mendesain sebuah database. Nah, mungkin saya mau izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, nah kali ini kita akan membahas mengenai desain database gitu ya. Nah, jika kita berbicara mengenai desain database gitu, sebenarnya database design atau desain database ini merupakan salah satu tahap penting gitu ya. Kalau dari kemarin kita membahas mengenai siklus hidup gitu ya, database system development life cycle gitu ya. Ini database ini atau desain database ini merupakan salah satu tahap yang penting gitu. Kalau kita lihat di buku kita yang di awal-awal gitu ya, ini langsung dimunculkan, di highlight gitu di sini di desain, lalu merupakan salah satu tahap yang penting gitu, salah satu tahap yang penting dalam proses life cycle itu sendiri. Nah, sebenarnya dalam tahap ini teman-teman itu dibagi menjadi 3 tahap penting gitu ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai konseptual design gitu ya. Nah, jadi setelah konseptual design ini selanjutnya yang kita lakukan adalah logical design dan selanjutnya adalah physical design. Nah, pada chapter ini kita akan lebih membahas mengenai logical design dan physical design itu sendiri. Nah, kenapa sih gitu ya? Kenapa database ini penting gitu atau desain database ini penting dalam life cycle ini gitu. Nah, kenapa? Karena database yang kita rancang gitu ya, yang kita rancang ketika kita merancang suatu database ini dengan benar, itu akan memberikan kita gitu akses informasi yang terbaru dan akurat gitu. Jadi kalau misalnya kita merancang sebuah database itu udah benar gitu ya, ketika kita mau mencari atau mengambil data nih gitu kan. Nah, data yang kita dapatkan ini pasti informasinya adalah yang terbaru dan pasti akurat gitu ya. Nah, oleh karena itu desain atau perancangan gitu ya, merancang desain ini sangatlah penting agar apa? Agar tujuan yang kita capai, yang hendak kita capai gitu ketika kita bekerja dengan database gitu ya, itu akan memperoleh gitu ya, akan memperoleh hasil yang baik pula gitu. Dan pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya nanti ketika kita cenderung bekerja menggunakan database gitu ya untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan pekerjaan kita itu dapat mudah gitu, mudah untuk menampung atau misalnya terjadi perubahan-perubahan dalam database kita. Nah, tadi di awal saya sudah menyebutkan sebenarnya ada 3 tahap gitu ya, konseptual design, logical design, dan physical design. Nah, saya mau recall sebentar nih untuk yang konseptual design gitu ya. Nah, sebenarnya di tahap pertama gitu ya, tahap pertama untuk konseptual design itu sendiri ini lebih kepada sebenarnya kita sedang apa ya, desain ini masih dalam bentuk konsep gitu ya. Jadi kita masih secara gambaran gitu ya, masih secara umum, masih secara konsep, kita masih memikirkan secara konsep, masih di awang-awang gitu istilahnya seperti itu. Nah, tahap ini sebenarnya di tahap awal ini lebih fokus pada model data gitu ya, model data yang akan kita gunakan gitu. Sebenarnya model data apa yang akan kita gunakan. Nah, kita untuk tahap ini sebelumnya kita belum memikirkan gitu ya, memikirkan logika-logika gitu ya, logika-logika untuk penyimpanan database itu sendiri, lalu mempertimbangkan fisik dari database itu sendiri gitu ya. Jadi masih sebatas konsep lah istilah seperti itu. Nah, selanjutnya gitu, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua gitu ya. Tahap kedua adalah secara logis gitu, logical design. Nah, itu nanti yang akan lebih banyak kita bahas pada chapter ini. Nah, sebenarnya untuk tahap kedua ini ketika kita tahap dasar gitu, tahap pertama kita udah memiliki konseptual gitu ya. Untuk tahap kedua ini adalah menerjemahkan gitu. Jadi menerjemahkan konseptual desain kita tadi gitu ya, masih di angan-angan seperti itu, kita terjemahkan menjadi logical design gitu. Jadi ini merupakan salah satu proses bisa dikatakan adalah proses
validasi model data gitu ya, validasi model data. Jadi mengatakan bahwa apakah sesuai dengan logika-logika database gitu ya. Kita sudah memiliki logika-logika dalam sebuah database secara struktural gitu ya. Nah, dalam tahap ini bisa juga dilakukan dengan cara normalisasi gitu. Nah, apa itu normalisasi gitu ya? Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, di buku teman-teman gitu juga akan membahas mengenai beberapa konsep logika gitu ya. Kemarin sedikit saya singgung juga mengenai misalnya ada bentuk one to many, lalu one to one, seperti itu kan. Nah, lalu many to many. Nah, itu coba teman-teman recall kembali. Nah, itu merupakan salah satu tahapan gitu dalam proses logical design itu. Nah, selanjutnya setelah kita sampai ke logical design gitu ya, udah sampai ke logical design, terus selanjutnya di sini kita melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu adalah physical design. Nah, physical design ini lebih fokus pada struktural database secara detail gitu ya. Jadi berkaitan dengan penyimpanan data, lalu hubungan antara data yang satu dengan data yang lain seperti itu. Nah, itu adalah physical design. Nah, mungkin untuk PPT kali ini gitu ya, PPT kali ini yang saya buat ini kita lebih akan berfokus kepada langkah-langkah nih membuat atau merancang suatu database. Nah, oke, kita masuk dulu ke dalam sebenarnya apa sih gitu yang dimaksud dengan desain database gitu. Nah, di sini adalah desain database itu adalah proses memutuskan seperti apa nih database yang kita buat ini akan terlihat gitu ya. Untuk user gitu ya, nanti user pengguna itu akan melihat atau menggunakan database, kita akan bermain dengan database ini akan melihatnya seperti apa, seperti itu. Nah, database design ini adalah proses gitu ya, proses menghasilkan suatu model data rinci gitu. Jadi rincian gitu tadi. Oleh karena itu tadi yang paling akhir kan physical database gitu ya, lebih fokus pada struktural database secara rinci. Nah, oleh karena itu ini adalah merupakan suatu proses gitu ya. Nah, database desain sendiri ini melibatkan beberapa pemilihan. Jadi ada beberapa hal nih yang harus kita pilih untuk membuat atau mendesain suatu database. Yang pertama adalah tabel, lalu kolom untuk setiap tabel, gitu ya. Lalu bagaimana tabel dan kolom ini berinteraksi satu sama lain. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah membuat tabel-tabel gitu ya, jangan sampai tabel-tabel ini berdiri sendiri-sendiri gitu, karena itu nanti seperti yang kita ketahui di awal gitu ya, saya ungkapkan di awal bahwa database ini penting untuk mencari informasi supaya misalnya nih ada perubahan data gitu, kita mencari datanya itu atau mengambil datanya ini benar dan akurat gitu ya, terbaru. Jadi antara tabel yang satu dengan yang lain harus saling berkaitan dong gitu. Misalnya ada perubahan atau ada update gitu ya di tabel pembelian misalnya seperti itu. Nah, harusnya ada update juga nih di tabel barang seperti itu karena ada kita beli barang baru nih gitu kan. Nah, itu harus adanya interaksi antara tabel satu dengan tabel yang lain. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah dari desain database. Yang pertama adalah tentukan tujuan dari database kita gitu ya. Yang pertama pastilah kita ketika mau mendesain suatu hal untuk apa sih gitu ya, tujuannya untuk apa gitu. Nah, ini ketika kita sudah meng-create gitu ya tujuan kita apa gitu, ini membantu kita mempersiapkan untuk langkah-langkah selanjutnya apa nih gitu. Jadi kita udah punya tujuan, oke, kita mau buat database untuk pembelian gitu. Lah, selanjutnya apa nih? Seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah mencari dan mengatur informasi yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kita tadi mau membuat tabel pembelian gitu ya, lah informasi-informasi yang dibutuhkan apa saja nih gitu kan. Kita mengumpulkan nih semua jenis informasi gitu ya yang ada gitu, kita pokoknya kita kumpulkan, kita cari, kita kumpulkan dulu semua gitu ya, kita simpan dulu dalam bentuk database gitu ya, pokoknya kita simpan dulu lah, intinya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah membagi informasi ke dalam tabel. Nah, ini nanti setelah data-data yang kita dapat gitu ya, misalnya pembelian ya, kita dapatnya biasanya dari faktur gitu ya, faktur pembelian. Nah, data-data dari faktur-faktur itu tadi kita bagikan nih, kita informasikan, atau misalnya dapat saya katakan kita deskripsikan ke dalam tabel gitu ya, kita deskripsikan ke dalam tabel-tabel. Nah,
selanjutnya ketika sudah kita deskripsikan nih ke dalam tabel-tabel gitu ya, dari faktur gitu, misal contohnya tadi adalah faktur pembelian gitu, kita deskripsikan ke dalam tabel-tabel. Nah, selanjutnya kita ubah item informasi ke dalam kolom gitu ya. Jadi putuskan nih informasi apa yang ingin kita simpan dalam setiap tabel gitu ya. Nah, lalu setiap item ini akan menjadi field gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang roaming gitu ya, untuk field, lalu ada baris, ada tabel, ada kolom itu apa, nah teman-teman coba deh buka kembali gitu chapter kita sebelumnya itu ada teori nih yang menjelaskan mengenai ini gitu ya. Nah, misalnya nih ya, ini ada contoh. Misalnya sebuah tabel karyawan gitu ya. Tabel karyawan bisa saja di dalam tabel karyawan ini mencakup field-field seperti nama gitu ya, last name atau tanggal perekrutan. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengubahnya gitu ya dari tabel lalu ubah informasi ke dalam kolom gitu ya. Selanjutnya kita menentukan kunci primer atau primary key gitu ya. Primary key pada setiap tabelnya gitu. Jadi ada apa nih kunci yang unik ini apa nih gitu kan seperti itu. Nah, setelah itu contohnya nih ya, kalau di sini saya menuliskan contohnya adalah ID produk sama ID pesanan gitu ya. Nah, nanti teman-teman juga misalnya masih lupa gitu ya, teman-teman bisa cari nih contohnya primary key itu seperti apa sih gitu ya. Kenapa bisa menjadi primary key seperti itu. Nah, setelah kita sudah dapat menentukan primary key gitu ya, kita sudah menentukan primary key, selanjutnya kita adalah mengatur gitu kan hubungan tabel gitu ya. Jadi kita udah membuat tabel, misalnya tadi adalah tabel dari faktur gitu ya. Faktur kita udah faktur pembelian kita deskripsikan ke dalam tabel. Nah, sebenarnya dalam tabel-tabel ini kita buat nih hubungan antara tabel-tabel itu. Jadi kalau misalnya faktur pembelian pasti ada hubungannya dengan barang gitu ya, tabel barang gitu. Apa namanya persediaan barang yang kita miliki. Nah, itu kita atur nih hubungannya gitu ya, relasinya kita atur. Untuk apa? Jadi semisalnya terjadi update gitu ya, misalnya kita melakukan pembelian ya nanti di barang gitu ya, di barang kita itu juga terjadi update gitu ya, ada penambahan barang pembelian. Nah, atau misalnya kita dalam barang tersebut ya, dalam tabel barang, misalnya tabel barang ini habis gitu ya, atau kita hapus gitu ya, kita hapus, kalau kita hapus ya tidak selalu gitu ya, tidak selalu faktur itu juga hilang. Nah, kita harus apa namanya, kita harus melakukan gitu ya, melakukan atau mencocok-cocokkan gitu ya, mencocok-cocokkan relasi antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Nah, selanjutnya adalah kalau kita udah dapat tahu nih relasinya gitu ya, kita udah mendapatkan apa hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lain. Selanjutnya kita menyempurnakan rancangan kita gitu ya. Jadi sebelum ini selesai gitu, sebelum kita berikan kepada user gitu misalnya, kita sempurnakan nih, kita analisis dulu desain yang sudah kita buat gitu ya. Kita coba-coba trial and error gitu ya. Kita lihat apakah hasil yang kita inginkan gitu ya pada tabel kita itu sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kita kan tadi udah punya tujuan gitu ya, kita udah punya tujuan gitu ya. Lalu kita udah membuat relasi antara tabel satu dengan tabel yang lain. Kita coba apakah udah sesuai nih gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah gitu ya, sudah berarti ya oke, berarti tabel ini udah siap digunakan misalnya seperti itu. Nah, lalu terakhir ini adalah menerapkan aturan normalisasi. Nah, ini adalah sebuah aturan gitu dalam logical tadi ya, di tahap kedua saya mengatakannya sebuah aturan dalam logical design gitu. Jadi terapkan aturan normalisasi untuk data ya, untuk melihat apakah tabel kita ini sudah terstruktur secara benar atau belum gitu ya. Lalu melakukan penyesuaian tabel ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan atau belum. Nah, itu ada yang namanya dengan aturan normalisasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk gitu ya. Kita akan membahas mengenai normalisasi, yaitu ada di tahap kedua gitu ya. Kalau di awal tadi saya mengatakan bahwa kita harus mengikuti aturan normalisasi nih gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah nyicil-nyicil baca gitu ya, di buku kita ada normalisasi bentuk 2 form gitu ya, dengan ada normalisasi bentuk 3 form gitu. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu normalisasi gitu. Nah, normalisasi di sini gitu ya, normalisasi di sini merupakan proses gitu ya, proses penerapan peraturan untuk desain database kita itu disebut sebagai
data kita ini disebut sebagai data yang normal atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya idenya ini untuk membantu kita memastikan bahwa kita ini telah membagi item informasi ke dalam tabel yang sesuai gitu ya. Jadi normalisasi ini dilakukan untuk mengurangi masalah pemakaian database. Jadi kalau misalnya nih teman-teman, normalisasi ini dilakukan untuk mengurangi masalah pemakaian database. Nah, misalnya kita awalnya tuh kita data yang kita gunakan adalah faktur tadi ya, faktur pembelian. Lalu kita deskripsikan ke dalam tabel nih ya. Nah, di faktur pembelian kan ada macam-macam gitu ya, ada nomor faktur, lalu ada kode barang, nama barang, lalu kuantitas gitu ya, lalu ada nominal, lalu terakhir adalah total gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tidak menerapkan aturan normalisasi gitu ya, itu nanti terjadi ketidakkonsistenan gitu. Loh, kenapa gitu? Karena kalau misalnya kita cuman mendeskripsikan gitu ya, mendeskripsikan faktur pembelian saja gitu ya, data yang kita peroleh ke dalam suatu tabel, ya kita cuman istilahnya copy paste faktur itu kita masukkan, kita tuliskan aja rincian-rincian informasinya ke dalam tabel. Nah, seperti misalnya nih teman-teman ada satu faktur gitu ya, satu nomor faktur yang terdiri dari beberapa barang misalnya seperti itu, terdiri dari beberapa barang misalnya. Nah, pasti nanti nulisnya juga nomor fakturnya ditulis sama gitu ya, nomor fakturnya ditulis sama walaupun nama barangnya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi di situ terjadi terlalu banyak kita menuliskan nomor faktur. Nah, itu bisa terjadi kalau misalnya kita tidak menerapkan normalisasi. Lalu misalnya nih apabila dilakukan penghapusan gitu kan, apabila dilakukan penghapusan misalnya tadi kita hanya dari faktur pembelian ya, kita masukkan atau kita deskripsikan ke dalam tabel saja gitu. Di situ ada nomor faktur, tanggal faktur, kode barang, nama barang. Nah, misalnya kita mau menghapus kode barang nih gitu kan, kode barangnya mau kita hapus salah gitu kan. Nah, kita nggak bisa langsung menghapus kode barang itu saja, itu nanti pasti nomor fakturnya gitu ya, nomor fakturnya itu pasti juga akan terhapus gitu. Atau mungkin kita akan menghapus nomor faktur saja nih, nomor fakturnya ini salah gitu kan. Nah, padahal di nomor faktur dalam satu baris yang sama di situ ada kode barang. Nah, kode barang itu juga otomatis akan terhapus. Nah, padahal kita cuma mau menghapus nomor faktur aja, kita nggak mau menghapus kode barang kok gitu kan. Nah, karena kita tidak mengikuti aturan normalisasi, maka itu akan terhapus semua. Itu. Lalu misalnya terjadi update nih gitu, kita mau menginput gitu ya, kita mau menginput kode barang. Nah, misalnya kita mau menginput kode barang tapi kita belum menerapkan normalisasi gitu ya. Nah, kode barang yang kita input itu harus gitu ya, kita harus menginput adanya faktur dulu gitu ya, harus ada input nomor faktur dulu baru kode barangnya bisa terinput, padahal kita tidak melakukan pembelian gitu. Nah, itu adalah idenya kita melakukan normalisasi itu sebenarnya untuk membantu kita gitu, memastikan bahwa kita ini telah membagi item informasi ke dalam tabel yang sesuai seperti itu. Nah, ini adalah bentuk normalisasi gitu ya, ini adalah suatu aturan yang dikenakan pada tabel-tabel baris data gitu ya. Ini ada beberapa macam gitu. Nanti salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi kalau di buku itu adalah bentuk normal kedua dan bentuk normal ketiga. Tetapi sebelum kita masuk ke bentuk normal kedua dan bentuk normal ketiga, saya ingin membahas sedikit gitu ya nantinya mengenai bentuk tidak normal, lalu bentuk normal pertama gitu ya, lalu masuk ke bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga. Nah, ini adalah teknik normalisasinya gitu, secara teknis ya. Kita tadi sudah mengetahui secara konsep apa sih itu normalisasi, lalu untuk apa sih perlu normalisasi gitu ya. Nah, ini kita masuk ke tekniknya. Bagaimana kita melakukan normalisasi dalam suatu database gitu ya. Nah, di sini proses normalisasi tadi kita katakan bahwa proses pengelompokan data elemen gitu ya menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya gitu. Nah, pada proses normalisasi ini dilakukan pengujian gitu ya. Pengujian pada beberapa kondisi. Apakah ada kesulitan pada saat menambah, menyisipkan, menghapus, mengubah atau mengakses suatu database gitu ya. Nah, ini tadi yang seperti yang saya ungkapkan di awal tadi. Nah, semisalnya nih gitu ya, semisalnya terdapat kesulitan gitu ya, teman-teman kesulitan menambah gitu ya, menghapus tadi yang seperti saya ungkapkan ketika kita mau menghapus
kode atau faktur gitu ya, faktur saja gitu, ternyata kode barangnya juga ikut terhapus gitu ya. Lalu ada kesulitan ketika kita mau menambah kode barang gitu ya, kode barang ketika kita mau menambah kode barang maka kita harus memasukkan dulu nomor fakturnya gitu kan. Nah, kita kesulitan nih gitu. Nah, kalau misalnya ada kesulitan itu berarti ini maka perlu dipecah gitu ya. Maka perlu dipecah relasi pada beberapa tabel lagi gitu. Jadi di awal tadi kita cuma buat satu tabel gitu kan, satu tabel ternyata waduh sulit, kita sulit akses nih gitu kan, kita nggak bisa nambahin, lalu kita nggak bisa hapus gitu. Nah, berarti dalam satu tabel aja yang dari faktur pembelian tadi yang kita buat, maka tabel itu harus kita pecah gitu ya. Nah, pecah-pecahannya itu gitu ya, ini ada beberapa bentuk normalisasi gitu. Nah, pertamanya adalah saya mau membahas sedikit mengenai bentuk tidak normal. Nah, ini kalau bentuk tidak normal yang saya jelaskan dari tadi gitu ya, bentuk tidak normal ini kita ya istilahnya ya kita baru mengumpulkan gitu ya. Ini kita cuma ngumpulin data gitu ya, ngumpulin data tadi kalau saya contohkan dari faktur pembelian gitu ya. Kita cuma ngumpulin data dulu gitu, lalu entah itu apa formatnya nanti tidak harus mengikuti format, pokoknya dikumpulkan dulu. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti kan ada kemungkinan data ini bisa saja tidak lengkap gitu ya. Lalu bisa saja data ini terduplikasi gitu ya. Nah, itu nanti terjadi permasalahan-permasalahan ketika kita tidak mengikuti aturan normalisasi. Nah, selanjutnya kita masuk nih, ya udah kita normalisasi bentuk normal pertama gitu ya. Bentuk normal pertama. Nah, bentuk normal pertama kita sudah memasukkan ke dalam tabel nih gitu ya. Bentuk normal pertama kita sudah memasukkan ke dalam tabel, tetapi kita hanya memasukkan saja gitu ya. Kita hanya memasukkan saja, kita deskripsikan ke dalam tabel tabel sementara gitu ya. Jadi seolah-olah tuh data-data yang kita kumpulkan, yang kita informasikan saja ke dalam tabel, cuma sampai situ saja gitu ya. Nah, padahal kalau cuma sampai situ saja, itu nanti masih terjadi beberapa permasalahan seperti tadi kesulitan untuk updating data, deleting data gitu ya, menyisipkan data itu masih kesulitan karena kita hanya membuat dalam satu tabel gitu ya. Belum ada relasinya nih antara tabel-tabel itu belum kita pecah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk normal kedua gitu ya. Bentuk normal kedua ini juga yang dibahas dalam buku teman-teman gitu ya. Bentuk normal kedua di sini ini mengatakan bahwa kita sudah melakukan, jadi tabel bentuk pertama tadi gitu ya, tabel bentuk pertama tadi kita sudah melakukan pemecahan gitu ya, pemecahan atau kita sudah buat relasinya gitu ya, kita sudah menentukan primary key-nya di situ gitu kan, apa nih yang mempengaruhi gitu ya, apa yang mempengaruhi, apa yang dipengaruhi gitu ya, kita sudah menentukan di situ. Nah, ini misalnya nih peraturan misalnya nih ya teman-teman, dalam suatu tabel gitu ya, tabel ini berisi mengenai ini apa namanya order ID, product ID sama product name. Nah, kita lihat bahwa di sini ada apa namanya produk, kita membuat gitu ya primary key-nya di sini 2, order ID sama product ID gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini bahwa nama produk ini tergantung pada ID produk gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, dari nama produk ini tergantung dari produk ID kan, bener kan? Soalnya order ID kan nggak ada kaitannya lah ya dengan nama produk gitu ya. Nama produk kan nggak ada terkaitannya dengan order ID gitu ya. Nah, sehingga si nama produk ini gitu ya, nama produk ini harus kita buat dalam tabel yang berbeda gitu. Jadi kita hanya sebatas untuk normalisasi bentuk kedua itu kita sudah memisahkan, tetapi masih ada nih, masih ada kesalahan gitu ya, masih ada kesulitan seperti itu. Nah, ini nanti mungkin kita langsung masuk saja ke contoh nanti ya, teman-teman. Nah, itu adalah yang pertama. Lalu yang bentuk ketiga gitu ya. Bentuk ketiga ini bahwa tabel yang berada pada ini ya, normal kedua gitu, setiap kolom kunci primer ini tidak memiliki ketergantungan secara transitif gitu ya. Nah, kalau transitif tadi itu maksudnya adalah kalau misalnya bentuk kedua transitif itu primary key-nya ada 2 gitu. Kalau misalnya diskon, misalnya ini misalnya banget, diskon ini memiliki ketergantungan terhadap SRP dan produk ID misalnya seperti itu. Nah, itu kalau misalnya seperti itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh di dalam bentuk
normal ketiga, berarti ini harus dipecah lagi. Kita harus buat tabel lagi kayak gitu. Nah, misalnya nih ya, kalau contoh di sini kita memiliki kolom yang seperti ini, product ID, name, SRP. SRP ini adalah harga eceran yang disarankan gitu ya. Lalu ada diskon. Nah, ini asumsikan gitu kan bahwa diskon ini bergantung pada harga eceran gitu kan. Diskon ini bergantung pada harga eceran. Nah, kalau misalnya seperti ini gitu ya, tabel ini melanggar gitu bentuk ketiga ya kan. Nah, karena apa? Diskon gitu ya. Diskon ini bergantung pada kolom non kunci gitu ya. Nah, seharusnya diskon ini tergantung pada kolom kunci gitu kan. Nah, kalau kita lihat apa namanya? Artinya gitu ya, definisinya gitu ya. Ini bahwa tidak hanya mensyaratkan bahwa setiap kolom non kunci ini tergantung pada seluruh kunci primer, tapi kolom non kunci tersebut menjadi independen satu sama lain gitu ya. Jadi kalau seperti ini berarti ini si diskon ini bergantung pada SRP. Pada SRP ini adalah non kunci kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu jika kita mengubah nilai dalam kolom SRP gitu ya. Jika kita mengubah dalam kolom SRP, otomatis diskon ini juga akan berubah gitu ya. Otomatis diskon ini akan berubah karena diskon ini tergantung kepada SRP. Nah, ini sehingga melanggar ya kan, melanggar peraturan gitu karena seharusnya ini independen dong gitu ya. Oleh karena itu si diskon ini harus dipindah ke tabel lain yang mempunyai kunci SRP gitu ya. Jadi itu nanti harus dipecah lagi seperti itu. Itu adalah bentuk normal ketiga. Nah, nanti langsung saja kita masuk contoh gitu ya. Mungkin sebelum kita masuk contoh, teman-teman ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Apakah ada? Mungkin masih terbayang-bayang gitu ya. Nah, mungkin teman-teman lebih jelasnya kita masuk ke contoh langsung saja gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung interupsi saja. Nah, di sini saya ada contoh nih ya teman-teman. Saya punya contoh ini contoh pembuatan desain database gitu ya. Nah, di sini pada proses perencanaan database ini dapat dimulai dari dokumen dasar gitu ya. Jadi tadi di awal banget saya sudah mengatakan bahwa kita harus mencari dulu nih informasi-informasi yang dibutuhkan, data-data yang dibutuhkan gitu kan, untuk sebelumnya kita buat dalam suatu sistem. Nah, ini contohnya di sini saya memberikan contoh faktur pembelian barang gitu pada PT Revanda Jaya, misalnya contohnya seperti itu. Nah, satu contoh gitu ya, satu contoh saya menggunakan faktur pembelian barang. Nah, ini adalah contohnya gitu ya. Contohnya faktur pembelian. Nah, selanjutnya bagaimana nih gitu kan? Selanjutnya bagaimana kita mau memasukkan ke dalam suatu database nih faktur pembelian yang kita dapatkan. Nah, pertamanya gitu ya, kalau misalnya tadi kan ada beberapa bentuk gitu ya, tekniknya teman-teman juga harus ingat ya, teknik-teknik normalisasi tadi ada beberapa langkah-langkahnya ini ya, teman-teman harus ingat. Nah, setelah udah ini ya mencari dan mengatur informasi yang dibutuhkan, lalu membagi informasi ke dalam tabel gitu kan. Nah, waktu membagi informasi ke dalam tabel gitu ya, kita masuklah ke bentuk anormalisasi atau tidak mengikuti aturan normalisasi nih gitu kan. Jadi faktur ini gitu, istilahnya kita deskripsikan saja, kita buat tabel lalu kita deskripsikan, kita masukkan saja ke dalam tabel. Jadi contohnya di sini ada nomor faktur, lalu ada kode supplier, nama supplier gitu kan, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, kuantiti, harga, jumlah dan total. Nah, ini sebenarnya ada di sini semua. Ya, ada di sini semua informasinya, cuman kita pindahkan ke tabel gitu ya. Jadi cuman kita pindahkan Kak, sebagai kita ambil contoh nih, nomor faktur 779 misalnya seperti itu. Kita lihat nomor faktur 779 ada di sini ya. Kan ada nomor faktur nih, nomor faktur 779 ya di input saja, cuman di input masuk ke tabel sini. Gitu kan. Lalu kode supplier nih, kita lihat kode supplier SO2 gitu kan. Kita masukkan ke sini gitu kan. SO2 nih siapa gitu kan. Nama suppliernya siapa nih? SO2, oh Hitachi gitu kan. Hitachi kita masukkan ke sini gitu kan. Lalu kode barang, nah ini cuman kita masukkan saja. Jadi dari form gitu ya, dari faktur yang kita miliki kita informasikan ke dalam bentuk tabel gitu ya. Itu sebenarnya cuman seperti itu dulu. Nah, selanjutnya kita buat nih dengan bentuk normal pertama gitu. Nah, bentuk normal pertama ini sebenarnya ya ini tadi gitu ya.
tidak normal gitu ya, tidak mengikuti aturan normal. Jadi kita buat nih bentuk relasi flat filenya gitu ya. Dengan normal pertama kita dapat membuat suatu tabel yang terdiri dari 11 atribut gitu ya. 11 atribut kok bisa ya 11 atribut dari mana gitu ya. 11 atribut dari mana itu teman-teman lihatnya dari faktur ini gitu ya. Faktur ini ada apa saja gitu kan. Faktur ini ada apa saja. Nah, jika kita lihat di sini ada seperti tadi ada nomor faktur, kode supplier, nama supplier. Nah, itu sebenarnya kita buat saja masih sama, ini sebenarnya sama dengan bentuk non normalisasi gitu ya, bukan normalisasi, kita buat dalam suatu kolom. Nah, kalau cuman kita mindah gitu ya, kalau kita lihat gini di sini ada nomor faktur 998 ya. Ada nomor faktur 998, kita beli dua jenis barang gitu ya, kode barang A01, A02 kayak gitu. Nah, kita melakukan pencatatan 2 kali nih ya kan. Suppliernya sama, kode suppliernya sama, nama suppliernya sama, kodenya berbeda, kita melakukan pencatatan 2 kali. Nah, kalau misalnya seperti itu gitu kan, kalau misalnya seperti itu kan nanti jadi terlalu banyak gitu ya, mungkin ada kedouble lah gitu ya, kedouble nama suppliernya double gitu ya, padahal ini cuma satu supplier saja kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus kita lakukan perubahan gitu ya, karena kenapa kok bisa kayak gini ya, kita cuma membuat satu tabel saja gitu ya, satu tabel saja, informasinya ya cuman kita copy paste gitu ya istilahnya, dan tanda kutip kita copy paste dari faktur pembelian itu tadi, cuman kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ternyata gitu ya, kalau kita cuman menggunakan bentuk normal pertama, ini masih terjadi anomali gitu, atau anomali insert gitu, tidak terjadi, masih terjadi yang namanya tidak normal gitu, normalisasinya tuh belum gitu ya. Kenapa gitu ya? Kita lihat di sini ketika kita melakukan inserting gitu, deleting, updating, ini kita melakukan kesulitan gitu. Nah, ini seperti yang sudah saya ungkapkan di awal tadi, misalnya nih inserting ya. Kita melakukan penyisipan. Misalnya kita tidak bisa, kalau misalnya kita menggunakan bentuk normal pertama ya, tabelnya seperti ini, kita itu tidak bisa memasukkan kode supplier gitu ya, kode supplier dan nama supplier saja gitu ya, padahal kita cuma mau masukin itu nih gitu kan, kita nggak bisa tanpa adanya transaksi pembelian gitu ya. Jadi kalau misalnya ada supplier baru gitu ya, ada supplier baru, padahal kita belum melakukan transaksi pembelian gitu kan, wah kita nggak bisa masukkan ke dalam database kita gitu. Baru bisa masuk ke dalam database kita kalau kita sudah melakukan pembelian, lalu kita muncul nomor faktur gitu, itu baru bisa. Nah, itu kesulitan yang pertama. Lalu yang kedua adalah kesulitan deleting nih, penghapusan. Nah, misalnya nih, bila satu record baris gitu ya, ini dihapus gitu, misalnya kita mau menghapus faktur 779 gitu ya, padahal kita mau menghapus faktur 779 saja. Nah, ini akan berakibat pada penghapusan data supplier gitu ya. Data supplier si S02 Hitachi ini juga akan terhapus gitu. Padahal kita cuma mau hapus fakturnya saja kok gitu, nomor fakturnya saja gitu kan. Loh, kok suppliernya juga terhapus gitu kan, padahal kita masih berhubungan nih gitu kan, kita nggak pengen nggak pengen memutuskan hubungan dengan si supplier Hitachi nih gitu, karena kita menghapus nomor faktur 779, maka si Hitachi ini kita juga akan terhapus. Nah, itu kesulitan yang kedua. Lalu yang ketiga adalah updating gitu ya, ketika kita melakukan perubahan. Nah, ini kode dan nama supplier gitu, ini terlihat bertulis berkali-kali gitu ya. Kalau kita lihat di sini kode, nama supplier, karena si fakturnya tadi sebenarnya satu gitu ya, kita beli barangnya dua gitu ya, seolah-olah kita ini memiliki supplier banyak banget gitu ya, padahal suppliernya cuma satu kayak gitu kan, tapi kita menulisnya dua gitu. Nah, ini akan maka di sini akan terjadi ketidakkonsistenan gitu ya. Maka kenapa? Karena jumlah ini nggak perlu gitu, karena sebenarnya cuma satu kok supplier kita, tapi karena kita belinya banyak barang gitu ya. Kalau misalnya nanti kita mau beli 5 barang gitu kan, masih tulis jangan-jangan nanti nama suppliernya ada 5 gitu kan. Nah, itu nanti kan menjadi tidak konsisten gitu ya, terlalu banyak kayak gitu. Nah, itu adalah bentuk normal pertama. Oleh karena itu harus kita pecah-pecah gitu kan, harus kita pecah-pecah, kita harus tentukan relasinya nih gitu kan. Sebelum tentukan relasinya, kita harus tentukan nih primary key-nya yang mana kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita masuklah ke bentuk normal kedua gitu kan. Nah, bentuk normal kedua ini
oleh karena itu karena kesulitan-kesulitan itu tadi gitu ya, kesulitan inserting, deleting, updating gitu ya, kita melakukan bentuk normal kedua. Jadi bentuk normal kedua ini kita harus melakukan dekomposisi relasi gitu. Jadi kita harus melakukan pemecahan gitu ya. Jadi menjadi beberapa relasi gitu ya. Ada beberapa relasi dan mencari kunci primer di tiap-tiap relasi tersebut gitu ya. Nah, kunci primer ini haruslah unik gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman salah satu kunci primer adalah unik gitu ya. Pembedalah, paling bedalah dari yang lain Kak, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau dari case ini, kalau kita lihat dari faktur pembelian gitu ya, ini kita bisa mengambil beberapa kunci kandidat gitu ya. Kita bisa mengambil beberapa kunci kandidat. Misalnya di sini saya menuliskannya adalah nomor faktur, kode supplier, dan kode barang gitu ya. Jadi ada nomor faktur, kode supplier, dan kode barang ya, karena ini nanti kaitannya mereka ini unik gitu ya. Kalau misalnya nggak harus kita misalnya mau masukkan kode barang, ya kode barang aja gitu kan. Ini nggak berpengaruh ke nomor faktur gitu, nggak berpengaruh ke apa namanya kode supplier gitu ya, kode supplier saja, itu nggak berpengaruh ke nomor faktur, nggak berpengaruh ke kode barang gitu ya, kalau misalnya kita ada terjadi inserting atau deleting misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini saya menuliskan beberapa kunci kandidatnya itu ada 3. Nah, lalu bagaimana nih setelah kita mendapatkan kunci kandidat ketiga ada 3? Nah, kita pecahlah tabel-tabel yang ini tadi gitu ya. Tabel-tabel yang ini tadi kita pecah menjadi beberapa tabel dengan beberapa kunci gitu ya. Nah, akhirnya masuklah seperti ini. Ya, ini seperti yang saya buat. Berarti kalau ada 3, ada kode supplier, kode barang, dan nomor faktur gitu ya, saya bisa mengatakan bahwa ini adalah tabel relasi supplier gitu ya. Ini adalah kumpulan-kumpulan supplier kita. Lalu di sini ada tabel relasi barang gitu ya, tabel relasi barang. Lalu di sini ada tabel relasi faktur ya. Nah, kita pecah-pecah gitu. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kita udah nggak punya satu tabel saja gitu yang panjang kayak gitu ya, tapi kita pecah-pecah. Kalau misalnya tabel relasi supplier, ya nama supplier ini akan tergantung kepada kode supplier. Berarti kalau kode suppliernya ini ya itu adalah Hitachi gitu ya. Kode suppliernya G1 berarti Gobel Nusantara misalnya seperti itu. Nah, kalau relasi barang juga sama nih gitu kan. Kalau ada kode barang R02, berarti kalau misalnya kita cari R02, ini nama barangnya apa kayak gitu. Begitu juga dengan relasi faktur. Kalau relasi faktur berarti ada nomor faktur gitu ya, ada nomor faktur. Di sini juga ada kode barang juga gitu kan, karena ada nomor faktur pasti keluar dong sebelum kita masuk apa namanya kode barangnya apa nih yang kita beli apa nih gitu kan. Nah, ini juga akan dimasukkan di sini. Nah, oleh karena itu jika kita lihat gitu ya, jika kita lihat di sini, maka bentuk normal kedua ini gitu ya, ini masih terjadi permasalahan ya. Kenapa kok masih terjadi permasalahan? Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman highlight di sini di relasi faktur gitu kan. Di relasi faktur masih ada 2 primary key-nya gitu ya. Ada 2 kunci gitu, nomor faktur dan kode barang. Nggak bisa dong kalau misalnya kita nggak pakai kode barang, misalnya nomor faktur lalu kode supplier tanggal gitu kan, misalnya seperti itu nggak bisa kan. Apa nih yang kita beli kan nggak ngerti. Nah, ternyata di situ masih ada nih apa namanya atribut kuantitas ini pada relasi faktur ini tidak tergantung pada kunci utama gitu ya. Kita lihat bahwa atribut tersebut tergantung pada fungsi kode barang dan nomor faktur. Nah, kenapa gitu kan? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kuantitas 10 gitu kan, itu tidak hanya tergantung pada satu gitu lah kunci utama, tetapi kita lihat di sini bahwa tergantung pada kode barang dan nomor faktur. Nah, ini yang dinamakan dengan ketergantungan transitif gitu ya. Ini yang dinamakan dengan ketergantungan transitif. Jadi kalau misalnya tadi di awal di bentuk normal ketiga, bentuk ketergantungan transitif ini nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Makanya nanti harus kita pecah lagi. Jadi si relasi faktur ini nanti kalau misalnya kita masuk ke bentuk normal ketiga, ini harus kita pecah lagi gitu ya. Itu permasalahan yang pertamanya. Lalu masih terdapat pengulangan. Nah, ini ya kan, bahwa setiap kali satu faktur yang terdiri dari 5 macam barang, maka 5 kali juga nomor faktur itu dituliskan. Nah, misalnya seperti ini juga ya. Ini masih terjadi pengulangan nih. Kita lihat misalnya ada satu faktur
lalu kode barangnya ada banyak, gitu, ada 2, ada 3, ada 4, nanti si nomor fakturnya ini akan ditulis gitu ya, sesuai kita beli berapa barang kayak gitu. Sehingga ini harus dipisahkan juga gitu ya, supaya tidak terjadi tulisan pengulangan gitu. Oke, ini maaf, saya minta maaf ya, suaranya sedikit terganggu, semoga nggak mengganggu teman-teman dalam saya menjelaskan gitu ya. Oke, itu yang bentuk normal kedua. Lalu yang selanjutnya adalah bentuk normal ketiga nih, ya kan? Nah, tadi bentuk normal kedua kita udah dapat nih ya, kita udah tahu bahwa ternyata masih harus dipisahkan lagi nih si relasi fakturnya ini, gitu kan? Nah, ketika kita mau memisahkan si relasi fakturnya ini, ya dari bentuk normal kedua gitu ya, kita masuk ke bentuk normal ketiga gitu ya, bahwa si normal ketiga tadi syaratnya kita nggak boleh ada yang namanya ketergantungan secara transitif gitu ya. Kalau misalnya ada ketergantungan antara 2 gitu ya, kedua kunci gitu, itu nggak boleh, makanya kita harus pisahkan. Nah, oleh karena itu gitu ya, maka relasi faktur ini harus dipisah gitu, atau dipecah menjadi 2 relasi. Yaitu yang pertama adalah relasi faktur dan relasi transaksi barang gitu ya. Kalau kita lihat di sini berarti ada relasi faktur dan relasi barang gitu, karena quantity tadi berpengaruh terhadap si kode barang dan nomor faktur gitu kan. Nah, kita harus pecah. Nah, jadi bagaimana nih jadinya tabelnya kayak gitu. Nah, tabelnya yang kita buat itu adalah nanti seperti ini. Jadi ada relasi supplier, relasi barang gitu ya. Kita lihat ini masih sama, relasi supplier, relasi barang. Yang harus kita pecah adalah relasi faktur. Nah, relasi faktur kita pecah di sini menjadi relasi faktur dan relasi transaksi barang. Nah, kalau kita lihat di sini ada kode barang gitu ya, kode barangnya kita pecah di sini ya kan. Berarti nanti kode barangnya kita pecah, nomor fakturnya berarti di relasi faktur itu tidak ada kode barang gitu ya. Tidak ada kode barang, tapi nanti kita mengambil nih relasi faktur gitu ya. Di sini ada saya membuatkan panah gitu ya, diambil dari relasi transaksi barang gitu ya. Jadi seolah-olah ketika kita menginput relasi faktur gitu ya, relasi faktur 998 tadi misalnya 998 kita beli kode barangnya ada 2, ada 3 gitu ya. Kita nggak perlu buat fakturnya ini ada 2 gitu ya, 998 lagi, cukup 1 saja gitu ya. Nah, dari nomor faktur in tadi kita masuk 998 itu ada apa sih? Oh, ada A01 dan A02 gitu kan. Kuantitinya 10 gitu ya. Jadi langsung saja seperti itu. Begitu juga untuk supplier gitu kan. Si suppliernya juga, jadi kan kalau misalnya suppliernya S02 gitu kan, si siapa di sini ini ya, Gobel Nusantara gitu ya. Gobel Nusantara ini cuma 1 saja kita tulisnya gitu, nggak perlu kita tulis 2 gitu kan, tidak perlu kita tulis 2 karena Gobel Nusantara tanggal faktur 779 gitu ya, kode supplier S02, kita nggak perlu nulis 2 gitu ya, S02 si Gobel Nusantara. Kita cukup tulis 1 saja karena ini nanti kode supplier kita ambil dari relasi supplier. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah gitu ya, mengubah si data supplier saja, kita langsung saja masuk ke relasi supplier gitu ya. Nggak perlu kita harus input nomor faktur kayak gitu. Kita tinggal masuk saja. Dan nanti akan mempengaruhi juga ke relasi faktur gitu juga. Kalau misalnya kita mau menghapus nomor faktur gitu kan, nomor faktur ya kita langsung aja menghapus nomor faktur. Nah, nanti tidak mempengaruhi ke relasi supplier kita. Seperti itu jadi lebih baik gitu ya. Ini lebih baik dari bentuk normal kedua seperti itu. Sehingga ini kamus data gitu yang kita pakai gitu, yang kita tuliskan nanti adalah kalau supplier berarti suite-nya adalah kode supplier, nama supplier, lalu barang adalah kode barang, nama barang, harga gitu ya, lalu faktur ada nomor faktur, kode supplier, tanggal, jatuh tempo, dan transaksi barang adalah nomor faktur, kode barang, dan quantity. Nah, seperti itu. Sampai sini dulu mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke entity relationship diagram. Entity relationship diagram ini akan menjelaskan mengenai relasi ini, teman-teman. Jadi kita masuk ke tahap ketiga nih, gitu ya, physical design. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu?
Mungkin teman-teman udah familiar ya, karena pasti ini di SIA udah diulang-ulang gitu ya. Teman-teman udah ambil SIA, udah lulus SIA gitu ya. Kita udah pernah membuat ini sebenarnya gitu. Jadi saya rasa bukan hal yang sulit gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Oke. Jika tidak, saya lanjutkan ya teman-teman. Kita masuk ke entity relationship diagram gitu ya. Ini kaitannya tadi dengan misalnya kita ingat lagi ya, ada beberapa hal gitu ya, relationship-nya di sini misalnya tadi one to many, many to many, one to one kayak gitu ya. Itu nanti teman-teman maksudnya apa gitu ya. Itu bisa teman-teman baca lagi gitu, atau kemarin saya juga sudah menjelaskan sedikit gitu ya, menambahkan sedikit. Nah, ini kita masuklah kepada entity relationship diagram. Jadi apa tabel-tabel ini dipengaruhi atau mempengaruhi apa nih gitu kan. Nah, ini masih sama, contohnya saya menggunakan tabel yang sudah kita buat tadi gitu ya. Dari faktur pembelian kita buat ke tabel akhirlah sampai ke bentuk normal ketiga. Nah, kita buat relasinya gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa. Kalau kita lihat di sini ya, maksudnya apa nih gitu kan? Si supplier memiliki faktur gitu kan. Jadi ini maksudnya adalah one to many gitu ya. Jadi satu supplier bisa saja memiliki beberapa nomor faktur gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini ya hubungan. Ini contohnya supplier ke faktur gitu ya. Relasinya one to many, artinya satu supplier ini mungkin banyak gitu ya, banyak memiliki nomor faktur. Bisa saja kita beli dari si Hitachi gitu ya, Hitachi gitu, banyak gitu ya nomor fakturnya, kita beli berkali-kali. Oleh karena itu di sini hubungannya adalah one to many. Lalu faktur ke transaksi barang gitu kan, faktur ke transaksi barang kita lihat di sini relasinya juga one to many gitu kan. Artinya bahwa satu faktur ini mungkin mempunyai beberapa transaksi barang. Nah, kalau kita lihat tadi fakturnya ini ya, ini kita lihat di faktur 998 gitu ya. Itu satu faktur saja gitu ya. Satu faktur saja, tetapi barang yang kita beli banyak gitu ya. Bisa 2, 3, 4 dan lebih dari itu. Oleh karena itu di sini hubungannya adalah faktur to one to many gitu ya, transaksi barang. Lalu yang terakhir gitu ya, yang terakhir adalah transaksi barang gitu ya, barang sendiri ke transaksi barang. Ini relasinya juga one to many gitu ya, barang sendiri ke transaksi barang. Jadi kan faktur gitu ya, faktur nanti transaksi barang gitu ya, lalu barang itu nanti fakturnya akan mempengaruhi si barangnya itu sendiri, relasi barangnya gitu ya. Itu nanti akan dipengaruhi oleh transaksi barang gitu ya. Jadi ini menjembatani lah intinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini artinya bahwa satu barang ini bisa terjadi beberapa kali transaksi gitu ya. Tadi misalnya barang apa ya? Kode barang misalnya R01 gitu ya. Si barang R01 ini bisa saja nih transaksi barang, kita beli R01 bisa beli 2 kali lah, 3 kali misalnya seperti itu. Oleh karena itu hubungannya adalah one to many. Itu adalah hubungan dari entity relationship diagram. Ya, itu lalu yang terakhir teman-teman, ini adalah implementasi nih. Ketika kita sudah implementasi entity relationship diagram, ini adalah logical kita gitu ya, logical design kita gitu ya. Akhirnya kita buat gitu ya, kita naik ke satu step selanjutnya adalah cycle design gitu, supaya ya ini nanti yang akan kita gunakan gitu oleh user ya. User akan menggunakan logical kita ini untuk user gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita biasanya menggunakan MS Access gitu kan. Biasanya kalau kita di SIA gitu kita menggunakan MS Access atau SQL Server gitu ya. Nah, ini sama contohnya, caranya sama teman-teman kayak di SIA gitu ya. Teman-teman buat tabelnya, berarti kalau misalnya tadi kita udah buat gitu ya, kita udah buat berarti ada 4 gitu kan, ada 4 tabel di sini. Nah, kita buat di sini yang pertama adalah ini ya teman-teman, ada relasi supplier, relasi barang, relasi faktur, dan relasi transaksi barang. Nah, kita buat nih. Ya kan, udah kita buat. Lalu selanjutnya, itu tadi tabel yang udah kita buat gitu ya, dengan primary key yang udah kita tentukan gitu kan, udah kita tentukan, lalu dengan logical kita ini gitu kan, dengan logical kita ini
dengan MS Access lalu kita buat relationship-nya gitu ya. Teman-teman masih ingat dong ya kalau SIA kita buat relationship step-stepnya masih ingat. Pasti masih ingat kan. Nah, kita buat selanjutnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, tabel dari 4 tabel itu tadi kita buat kira relationship-nya mana nih hubungan-hubungannya ini berasal dari mana gitu kan, berasal dari ini tadi logical kita gitu ya, logical kita ini tadi kita tuangkan nih ke dalam aplikasi MS Access atau mungkin SQL Server. Nah, seperti itu nanti langsung terus sudahlah jadi nanti langsung masuk ke view gitu ya, desain view gitu, langsung masuk ke view kalau misal di MS Access, terus teman-teman bisa melakukan coba nih input datanya gitu ya, bisa teman-teman coba. Seperti itu contohnya jika kita menggunakan MS Access. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa gitu, waduh step-stepnya lupa nih di SIA gitu. Nah, teman-teman bisa lagi buka SIA atau mungkin di internet pun teman-teman juga banyak gitu ya step-stepnya, cara-caranya membuat tabel dengan MS Access itu nanti teman-teman bisa berlatih. Jadi jawabannya intinya dalam chapter ini saya hanya ingin menjelaskan mengenai konsep bahwa desain gitu ya, desain database itu penting gitu ya. Mulai dari konseptual desain gitu, lalu habis itu masuklah kita ke logical kita gitu ya, logik kita, lalu habis itu dari logical kita itu tadi lalu kita tuangkan ke dalam fisiknya, fisik desainnya itu seperti apa. Nah, akhirnya jadi kita membuat suatu atau merancang suatu database seperti itu. Nah, mungkin sampai sini teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, sebenarnya saya ingin menambahkan sedikit gitu ya. Sebenarnya, lalu kalau misalnya kita sudah sampai, kita sudah selesai gitu, kita sudah melakukan konsep desain, lalu tadi logical, lalu lagi fisik gitu. Selanjutnya, bagaimana nih desain kita bisa dikatakan baik gitu kan? Nah, sebenarnya ada prinsip nih, ada 2 prinsip kalau saya boleh mengatakan gitu ya. Ada beberapa prinsip. Yang pertama itu adalah desain yang baik. Prinsip yang pertama bahwa informasi duplikat gitu ya, tidak terjadi informasi yang duplikat gitu. Jadi informasi seperti nomor faktur yang sama gitu ya, itu nggak ada. Intinya seperti itu, nggak bolehlah kita melakukan ada yang namanya data yang sama. Kenapa? Karena ini nanti bisa mengakibatkan kesalahan atau inkonsistensi gitu ya. Itu adalah prinsip yang pertama. Lalu kalau saya boleh lagi mengatakan prinsip yang kedua, ini adalah adanya kebenaran gitu, adanya kebenaran dan kelengkapan informasi gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika prinsip pertama sudah terpenuhi gitu ya, prinsip pertama sudah terpenuhi, otomatis kebenaran sama kelengkapan informasi yang tersedia dalam database ini udah benar dong gitu ya. Karena kenapa? Kalau misalnya informasinya salah gitu ya, kalau informasinya salah ternyata kita mengambil dari data itu gitu ya, mengambil informasi dari data itu, maka informasi yang kita hasilkan itu juga akan salah gitu ya. Nah, kalau misalnya informasi yang kita hasilkan salah, otomatis gitu ya, otomatis untuk kita mau mengambil keputusan, nah keputusan yang kita ambil itu juga akan salah gitu. Jadi ada 2 prinsip kalau saya boleh mengatakan sebuah database desain itu baik, itu ada 2 prinsip itu tadi. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Aji ingin menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu penjelasannya. Menyambung tadi yang disampaikan Pak Wisnu gitu ya. Memang hasil dari desain database yang baik itu salah satunya adalah informasinya benar. Jadi ide dari membuat desain database itu sebetulnya adalah nanti di dalam satu organisasi hanya ada satu versi dan satu sumber informasi yang bisa dipercaya, yang valid, relevan, dan dapat diandalkan. Dulu ketika saya pertama kali jadi dosen ya 22 tahun yang lalu, itu Atmajaya sering sekali menghadapi ini, fakultas terutama, fakultas kita itu sering sekali menghadapi ini. Setiap kali tahun ajaran baru atau tahun akademik baru, itu apa? Jumlah mahasiswa baru itu ada 3 versi yang berbeda. Dari keuangan, dari admisi, dan dari KSI. Ya. Nah, mana yang bisa dipercaya? Gitu kan. Tadi Pak Wisnu mengatakan, kalau informasinya salah, keputusannya salah. Nah, keputusan apa yang bisa dibuat satu yang jelas? Kalau jumlah mahasiswa berbeda, berarti kan pendapatan fakultas ekonomi beda nih.
Yang mana yang mau dipercaya? Anda tahu kan orang akuntansi ya pendapatan itu harus benar-benar yang akurat, yang valid gitu kan, keliru repot. Yang berikutnya adalah terkait dengan penawaran kelas, apalagi untuk mahasiswa semester 1 itu pasti paket, ya kan? Nanti kalau jumlah mahasiswa barunya ternyata lebih banyak dari yang dipersiapkan, ada mahasiswa yang tidak kebagian kelas, huru-hara itu, ya kan? Sudah bayar mahal, masa nggak dapat kelas. Tapi kalau menyiapkan kelasnya terlalu banyak, lebih banyak daripada jumlah mahasiswa baru, itu juga huru-hara. Nanti dosen yang tidak kebagian ngajar juga marah-marah gitu kan. Nah, apalagi kalau kita melibatkan dosen dari luar Atmajaya. Mereka sudah susah payah menyisihkan waktu gitu ya. Nggak jadi. Nah, itu hubungan Atmajaya dengan universitas yang bersangkutan bisa kacau itu. Nah, mengenai database ini ada satu mata kuliah pilihan ya, manajemen basis data yang bisa Anda ambil ya, untuk berminat gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tadi Pak Wisnu sudah panjang lebar, cukup jelas saya kira ya menyampaikan mengenai logical design. Ini yang mungkin tidak banyak yang di buku juga sangat-sangat jarang dibahas, itu adalah pada physical design. Prakteknya bagaimana? Ya. Kalau tadi di dalam penjelasan Pak Wisnu, dan itu memang sudah umum di semua buku juga seperti itu, kita tidak pernah bicara mengenai berapa orang yang akan menggunakan. Berapa kali database itu akan dibaca, diisi, diperbarui, dihapus. Tadi ya Pak Wisnu sudah mengatakan anomali-anomali dalam normalisasi dalam satu waktu. Bayangkan kalau seperti Tokopedia itu database-nya ditambah, dikurang, dihapus ya berapa kali dalam 1 jam. Lalu kalau Anda ingat semester yang lalu, ya, di awal-awal kita dipaksa untuk belajar jarak jauh menggunakan situs kuliah, sering sekali situs kuliahnya macet kan. Nah, yang macet itu ada pada sisi database-nya. Database-nya tidak kuat menghadapi sekian ratus user masuk bersama. Nah, tapi bisa nggak itu diakali? Bisa sekali. Ya, ketika saya di photographer.net, database server yang saya kelola itu dihajar ribuan orang. Ya, kami usernya pada waktu itu ada 450.000 terverifikasi. Ya, ada KTP-nya, ada paspornya. Lalu jumlah fotonya 2 juta foto, masing-masing 1 mega, berarti kan sekitar 2 tera itu. Ya, nggak ada masalah, bisa ditangani gitu ya. Apakah infrastruktur fotografer.net itu kalah dengan lebih bagus dari Atmajaya? Tidak. Gitu ya. Atmajaya masih lebih baik. Nah, tapi ketika kita bicara mengenai implementasi fisik, kita harus berpikir mengenai memang kemudian pada kinerja, keamanan, dan lain sebagainya. Ya, terlalu panjang kalau saya sebutin. Tapi begini, langkah pertama, kalau tadi dilihat di dalam penjelasan Pak Wisnu kan ada normalisasi ya. Bentuk normal itu ada 7 bentuk normal. Ya. Dan itu semua sebetulnya adalah di atas kertas lah kalau dikatakan. Itu teori matematikanya, karena database itu berdasarkan teori matematika aljabar yang disebut sebagai aljabar relasional. Dan di dalam aljabar relasional memang ada proses normalisasi sampai 7 tadi. Tapi itu semua tidak digunakan di dalam praktek. Ya. Kenapa? Masalah kinerja. Dalam praktek, kalau tadi Pak Wisnu menjelaskan sampai bentuk normal ketiga, dalam praktek itu bentuk normal kedua saja sudah cukup. Jarang sekali dijumpai bentuk normal ketiga diperlukan, apalagi sampai bentuk normal yang kedua apapun ya. Nah, tapi yang lebih diutamakan di dalam praktek itu adalah kinerja. Normalisasi itu kalau mau dibuat dalam bahasa sederhana adalah satu tabel yang tidak normal itu dipecah menjadi 2 atau lebih tabel yang kemudian normal. Oke. Nah, masalahnya apa? Masalahnya ketika informasi yang kita butuhkan itu lebih berada di dalam lebih dari satu tabel, maka tabel-tabel itu kan harus diambil, ya, dibaca oleh komputer, oleh server. Semakin banyak tabel yang diambil dan dibaca, itu semakin berat beban komputasinya. Ya. Bayangkan kalau seperti saya di Photographer.net itu mengambil tabel user dan mengambil tabel foto. Tabel user isinya 450.000, tabel foto isinya 2 juta. Bisa dibayangkan itu diambil. Itu tabel foto itu hanya tabel data foto loh ya. Kalau fotonya sendiri tidak disimpan di situ, fotonya disimpan di tempat lain.
Yang ada di dalam tabel foto itu adalah lokasi fotonya ada di mana. Itu diambil. Jadi komputer harus membaca 2 juta data dan 450.000 data pada saat yang bersamaan. Itu beban yang komputasi yang berat sekali. Ya. Nah, maka dalam prakteknya itu kalau database-nya itu dinormalisasi itu cukup sampai bentuk normal kedua biasanya. Intinya satu entitas kata tadi seperti supplier atau pemasok gitu ya, itu satu tabel, pelanggan satu tabel, order satu tabel, dan itu aja. Barang satu tabel gitu kan. Tidak perlu dipecah-pecah menjadi lebih banyak tabel. Nah, ini saya akan share satu ini. Nah, ini bisa kelihatan? Gambarnya bisa. Oke. Baik. Ini adalah desain database untuk kecil sekali memang saya akui ya. Nah, ini hanya fotonya, nanti saya tunjukkan yang model data yang sudah jadi. Ini model database untuk PNPM Mandiri Perdesaan, ada 100 berapa tabel, saya lupa. Ya. Dia bisa dilihat. Nah, kalau sebanyak ini dinormalisasi akan lebih banyak tabel, nanti bebannya berat sekali. Ya. Oke. Nah, kalau kembali ke sini, sekarang saya akan tunjukkan yang bagaimana ini kemudian di nah ini tabelnya itu seperti ini kalau modelnya ya. Ini menggunakan software namanya MySQL ya. Nanti kalau Anda tertarik untuk belajar ini lebih lanjut bisa dijumpai di manajemen basis data. Saya di manajemen basis data menggunakan ini. Ya. Jadi ini tabel-tabelnya, bisa dilihat ya, sifat pekerjaan fisik, ada jenis tenaga kerja, kelihatan kan ya? Pengeluaran operasional gitu ya. Nah, sebanyak ini. Maka kalau sudah sebanyak itu, ya kita harus mikir kinerja. Harus mikir bagaimana caranya supaya tabel. Nah, normalisasi itu dibutuhkan untuk tadi seperti dikatakan Pak Wisnu, supaya datanya itu kalau dimasukkan, dihapus, atau ditambahkan itu tidak bermasalah. Itu artinya menjaga integritas data. Dan ini sangat penting untuk sistem-sistem pengolahan transaksi. Nah, bagaimana dengan sistem yang bukan pengolahan transaksi, mungkin tidak terlalu penting. Jadi semakin banyak tabel itu semakin lambat. Itu prinsipnya seperti itu. Maka kalau sekarang database yang digunakan oleh perusahaan seperti Google, Facebook, Instagram, itu mereka menggunakan database yang tidak normal. Mereka bahkan menggunakan yang namanya, kalau tadi Pak Wisnu sudah mengatakan ada akses dan SQL server ya, saya tadi menunjukkan MySQL, yang digunakan Facebook, Google, Instagram, Twitter itu namanya NoSQL. Kenapa? Mereka tidak menggunakan database yang normal. Bahkan tabelnya itu hanya satu, tapi kolomnya banyak sekali. Kenapa? Karena yang mereka kejar itu adalah kinerja, kecepatan. Ya. Jadi daripada ngambil satu demi satu tabel, udah buat saja satu tabel. Tapi ini jelek sekali untuk integritas data. Integritas data di media sosial itu tidak terlalu dipentingkan. Kenapa? Postingan Anda hilang, siapa yang ribut? Foto yang Anda unggah ke Instagram nggak keunggah, hilang, tercacar di mana, nggak ada yang ribut. Tapi transaksi pembayaran PLN tidak tercatat, wah, bisa masuk koran, bisa masuk pengadilan itu nanti. Ya. Kenapa? Karena sosial media itu integritas data tidak penting. Yang penting apa? Kecepatan. Posting cepet, gitu kan, langsung begitu Anda unggah foto langsung muncul fotonya. Dan setelah itu dilupakan. Berapa orang dari Anda yang kembali mengingat-ingat foto yang pernah Anda unggah di Instagram 2 tahun yang lalu? Atau Anda buka lagi? Ya, sangat jarang, gitu ya. Berapa orang yang melihat lagi posting Facebook pertama yang dilakukan? Sangat jarang. Tapi berapa orang yang melihat ke transaksi yang dilakukan oleh bank Januari lalu? Banyak. Ya. Apalagi nanti kalau ini sudah menjelang akhir tahun, nanti pas untuk laporan pajak ya Pak Wisnu ya, wah itu bisa data untuk perpajakan itu 10 tahun harus disimpan ya, data 10 tahun yang lalu pun harus ada, ya kan? Nah, maka untuk aplikasi-aplikasi seperti itu, database yang normal itu penting sekali. Tapi kalau untuk aplikasi seperti sosial media tidak penting, pakai database yang tidak normal, maka disebutnya NoSQL. Itu. Ya. Nah,
dalam prakteknya itu memang sangat-sangat berbeda gitu ya, karena desain itu kan di atas kertas kita mikir informasi apa yang dibutuhkan, data apa yang dibutuhkan itu. Nanti begitu diimplementasikan kita harus berpikir berapa orang yang nanti akan menggunakan, berapa kali ini digunakan dalam satu satuan waktu, ya, dari mana saja mereka nanti mengakses dan lain sebagainya. Banyak pertimbangan fisik, sehingga banyak juga pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan supaya kinerja database-nya baik. Itu dulu mungkin dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Oke. Ya, nanti bisa disampaikan. Kalau tidak, ini saya kembalikan kepada host kita hari ini, Pak Wisnu. Monggo, Pak Wisnu. Baik, terima kasih Pak Aji. Mungkin kalau dari saya mungkin cukup ya Pak Aji. Mungkin materi kita pada hari ini cukup. Itu mungkin, atau kalau saya lihat di situs kuliah Pak Aji menuliskan tugas atau ya. Lupa. Ada mungkin ini ya. Nah, untuk tugas kelompok berikutnya itu sudah saya siapkan di situs kuliah. Terima kasih Pak Wisnu sudah mengingatkan. Yaitu mengenai desain database. Ya, nanti bisa dilihat di situs. Jadi nanti yang harus Anda lakukan untuk desain dan sebentar untuk desain database ya, itu adalah nanti bukan ini. Ini tugas untuk nanti. Ya, tugasnya itu adalah Anda membuat database, desain database, ya, dirancang basis datanya. Jadi Anda harus membuat semua tabel yang dibutuhkan oleh sistem atau aplikasi yang sedang Anda kerjakan. Ya, dari mana tahunya? Ya, Anda harus, kan sudah saya minta untuk mengidentifikasi informasi apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu harus berasal dari tabel itu. Dan semua tabel itu harus memiliki nama field atau kolom dan tipe data yang sesuai. Tipe data bisa dilihat kembali ke pelajaran SIA, di akses itu ada. Ya, dan relasi antar tabel itu bagaimana? Tadi sudah diberi contoh oleh Pak Wisnu, ya, bagus sekali. Dan normalisasi database sehingga dalam bentuk normal kedua saja. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wisnu, bagaimana caranya. Ya, jadi silahkan nanti semua tabel yang dibutuhkan dengan nama fieldnya atau kolomnya dan juga tipe data untuk field atau kolom tersebut, lalu relasinya bagaimana antar tabel dan dinormalisasi. Itu ya, Anda punya waktu 2 minggu untuk mengerjakan itu. Itu tugasnya. Ada pertanyaan kah? Ini tugas. Oke, mau bertanya. Ya, silakan. Untuk tugasnya itu tabelnya dibuat menggunakan apa ya Pak? Oke, nah silakan kalau mau pakai Microsoft Access boleh. Mau pakai Microsoft Excel juga tidak masalah, atau pakai Word juga tidak masalah, pakai tabel, silakan mau yang mana. Ya, yang jelas kami harus bisa membuka itu saja. Kalau kalian pakai Photoshop itu agak susah karena saya tidak punya Photoshop. Ada lagi? Terima kasih Pak. Sama-sama tersana. Oke, mungkin saya kembalikan ke Pak Wisnu. Baik, terima kasih Pak Aji. Oke teman-teman, jika mungkin tidak ada pertanyaan, terima kasih ya telah bergabung. Mungkin materi kita cukup sampai sekian gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa jika ingin mendalami gitu ya, lupa gitu step-stepnya buat desain gitu dengan tabel MS Access gitu, sebenarnya di Google gitu, atau mungkin di mana namanya di Microsoft Support gitu juga ada kok step-stepnya gitu. Bahkan tentang normalisasi itu apa gitu, di Microsoft itu pun juga sudah dijelaskan gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa searching lagi gitu. Nah, untuk presensi nanti saya langsung download dari sini saja ya Pak Aji untuk attendance list-nya. Nanti biar saya yang update-nya di ini sistem
Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih Pak Aji sudah menambahkan. Ya, berarti terima kasih telah bergabung teman-teman. Dikerjakan tugasnya, jangan lupa untuk dikerjakan. Ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Aji. Selamat pagi. Terima kasih Pak Wisnu. Baik, terima Terima kasih, kasih Pak. Pak.